sekarang kita akan bikin video review yang sedikit berbeda ya. Kita nggak akan review keseluruhan, tapi kita mau review soal kehematan dari Yaris Cross Hybrid yang ternyata memang bukan gimmick atau omong-omong belaka. Let's go, yuk kita review. Karena kita mau bahas soal kehematan ya, jadi langsung aja kita menuju ke soal teknisnya. Inilah ruang mesin atau dapur pacu dari Toyota Yaris Cross Hybrid. Mobil ini masih menggunakan mesin bensin konvensional yang berkapasitas 1496 cc 4 silinder naturally aspirated. Mesin ini punya tenaga sebesar 89 daya kuda dan torsi 141 Nm. Mesin ini dipadukan dengan transmisi otomatis CVT untuk menggerakkan roda depan yang menjadi penggerak ya. Kalau kita lihat lagi, tadi tenaga mesinnya memang nggak gede, cuma 89. Tapi mobil ini punya motor listrik yang tenaganya sebesar 79 daya kuda. Kalau tenaga dari mesin bensin ini bekerja sama dengan motor listrik, tenaga dari motor listrik, maka keduanya bisa menghasilkan tenaga sebesar 168 daya kuda. Makanya mobil ini terasa gesit ya. Terutama saat di kecepatan tinggi di tol itu sangat responsif karena baik tenaga dari mesin maupun dari motor listrik itu bekerja beriringan. Kalau mau lebih irit lagi, kita bisa pakai EV mode. Jadi kita tekan ini, maka dia langsung bisa EV mode. Tapi EV mode ini nggak bisa selalu dipakai. Syaratnya untuk bisa pakai EV mode adalah baterai itu harus berada lebih dari setengah. Kalau kita lihat itu dia ada 8 bar, jadi untuk bisa pakai EV mode minimal di 5 bar. Kalau 4 bar itu nggak bisa. Jadi ini saya beri contoh sekarang di 3 bar. Terus saya tekan, maka EV mode nggak mau nyala karena dianggap baterainya sedikit. Nah, kalau kita udah bisa masuk EV mode itu akan mati sendirinya kalau kita sudah mencapai kecepatan tertentu. Misalkan sudah di atas 60, otomatis akan mati. Makanya pemakaian EV mode ini sebenarnya akan terasa cocok dan pas untuk berkendara di dalam kota dengan kecepatan yang tak sampai 60 km per jam. Kalau masih bingung dengan ilustrasi yang diberikan dari instrumen clusternya, kita bisa lihat kinerja sistem hybrid Yaris Cross ini lewat head unit. Caranya dengan tekan ini, menu vehicle information, maka dia langsung keluar. Bahkan dia kayak ngasih ini ilustrasi langsung mobilnya. Itu baterai ada di tengah, artinya baterai tertanam di tengah bagian bodi mobil, lalu ada mesin, dan itu ada penggeraknya yang tadi saya bilang penggeraknya di depan. Dan nggak cuma untuk menampilkan atau menggambarkan sistem kinerjanya, di sini juga ada kompas. Bahkan dia juga ini bisa dilihat grafik konsumsi BBM dan sudah berapa jauh kita berjalan. Ini untuk perhitungan ekonomis. Dan oh ya, tadi hampir saya lupa, ini adalah untuk konsumsi BBM real time. Oke Gadwars, sekarang kita sudah sampai di akhir video dan saya akan sampaikan pula berapa konsumsi BBM dari Toyota Yaris Cross Hybrid. Selama hampir seminggu saya pakai mobil ini, untuk dalam kota, rute dalam kota saya pernah mendapatkan angka tertinggi itu adalah di 22,2 km per liter. Sementara di rute kombinasi, yang artinya di rute dalam kota yang cukup macet, terus masuk ke tol yang ramai lancar dan keluar lagi ke dalam kota, rute dalam kota yang lagi-lagi cukup macet, itu saya dapat di 23,2 km per liter. Itu impresif, itu irit banget. Bahkan angka segitu untuk dalam kotanya aja yang cuma 22,2 kilo itu sedikit lebih irit daripada motorsport yang bermesin 250 cc. Ya mungkin kalian tahu ya apa motor yang saya maksud. Itu aduh, bener-bener ini untuk konsumsi BBM yang bisa bikin minder sebuah motorsport 250 cc. Nah, untuk kinerja hybrid ya, waktu saya bawa di tol, dia itu memang mesin dan baterai itu sering bekerja bersamaan. Makanya saat itu tenaganya terasa sangat responsif. Dan nggak cuma itu, untuk kinerja regenerative brake-nya pun juga lebih aktif dan sering bekerja. Makanya di jalan tol itu dia punya baterai yang
terisi selalu banyak isinya. Jadi kalau mau nyantai sebenarnya bisa tuh pakai EV mode, cuma karena di tol itu kita minimal 80, jadi EV mode di tol nggak kepake. Cuma di situ dia membuktikan, di tol maksudnya, dia membuktikan kalau dia itu bisa memberikan performa yang impresif dari perpaduan tenaga mesin dan motor listrik serta kemampuan pengecasan yang juga cukup cepat. Sekarang untuk harganya, terakhir kami cek di situs resmi Toyota Astra Motor, Yaris Cross Hybrid ini untuk varian tertinggi ya, seperti yang kami pakai ini yang ada emblem GR-nya, yang GR Sport maksudnya untuk trimnya, itu di 460.100.000 rupiah. Itu adalah harga on road Jakarta. Sementara kalau mau yang premium color, kalau nggak salah nambah sekitar 1.500.000. Kalau misalkan salah, silakan koreksi di kolom komentar ya. Kami juga mau menyampaikan beberapa hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan untuk Toyota untuk pengembangan Yaris Cross ke depannya. Pertahankanlah semua hal-hal baik dari Yaris Cross, seperti kehematannya, fun to drive dan fitur yang sudah cukup lengkap. Cuma yang kami harapkan semoga kedepannya Yaris Cross ini ditingkatkan lagi untuk soal build quality-nya, karena di sini kami lihat masih ada beberapa material plastik yang agak murah kesannya, kayak misalkan di bagian door trim ini ada plastiknya kurang solid rasanya, serta yang paling cukup bikin kami ilfil adalah suara tutup pintunya. Kayak begini suaranya. Suaranya itu, suara tutup pintunya mirip kayak sebuah MPV. Nggak terasa mahal. Ya, mudah-mudahan semua yang jadi catatan di Yaris Cross sekarang ini bisa menjadi bahan pertimbangan Toyota untuk memperbaiki dan mengupgrade Yaris Cross ke depannya. Karena mobil ini sebenarnya sudah punya banyak kelebihan dan akan lebih sempurna lagi kalau apa yang minus itu yang masih menjadi kekurangan di model sekarang bisa direvisi pada model yang akan datang. Oke, Gadwars, sekian hasil review kami mengenai Toyota Yaris Cross Hybrid. Kalau kalian suka silahkan di like. Kalau ingin ada yang disampaikan silahkan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share video ini ke semua sosial media kalian. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel kami agar kami lebih semangat untuk membuat video-video review untuk kalian semua. Jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi di video kami yang akan datang. Sampai jumpa.